Ini adalah Huawei MatePad T10s, dan ini adalah Huawei MatePad T8. Keduanya adalah line-up termurah dari jajaran tablet Huawei saat ini, dengan display size 10 inch dan 8 inch. Menurut gua, dua tablet ini sebenarnya harganya kemurahan banget, tapi nggak segampang itu untuk ngerekomendasiin kedua tablet ini. Ini dia kenapa. Seperti biasa, kita bahas desainnya dulu. Dua-duanya punya desain yang kelihatan mirip banget. Sama-sama pakai bahan metal dengan satu pilihan warna aja, yaitu Deep Sea Blue. Terus, kalau di T8 itu frame-nya berbahan plastik dan belakangnya baru pakai metal. Sedangkan di T10s itu menggunakan bahan full metal dengan sedikit aksen yang beda warna di sisi ini yang kayaknya sih bahannya plastik. Layout tombolnya di T8 ada volume dan power button di kanan, di bagian bawah ada port micro USB, di sebelah kiri ada micro SD expansion slot, dan speaker dan headphone jack di bagian atas. Terus kalau di T10s, di bagian kanan ada volume button, power button, dan dua lubang yang kayaknya adalah mikrofon. Di bagian bawah ada port USB Type-C, headphone jack, dan micro SD expansion slot, dan di bagian kirinya kosong. Terus ada dual stereo speaker di bagian atas dan di bagian bawah. Kamera belakangnya juga punya letak dan desain yang sama, terus ada tulisan branding Huawei di belakang, yang kalau di T10s itu miring karena orientasi tabletnya itu bakal lebih sering di bagian landscape. Di sisi depan juga kita bisa lihat kalau di T8 itu kameranya ada di atas, sedangkan T10s itu kameranya ada di samping kanan. Walaupun size beda, tapi dua-duanya ini punya ukuran baterai yang sama, yaitu 5000 mAh. Dua-duanya ini aman banget buat dipakai seharian, tapi charging speed-nya memang agak lama, karena charger bawaannya nggak gitu gede. Di T8 itu dikasih 5 watt, dan di T10s itu dikasih 10 watt. Dua-duanya juga punya kamera yang resolusinya sama, dan awal-awal gue sempat mikir kalau misalnya kualitasnya bakalan sama. Tapi setelah gue tes, ternyata dua-duanya ini beda banget. Kalau di T10s itu ya nggak bagus sih, tapi masih acceptable. Sedangkan kalau di T8, menurut gue kameranya gitulah. Yang positif menurut gue cuma di T8 itu punya viewing angle yang lebih luas daripada di T10s. Nah, menurut gue yang cukup aneh adalah, walaupun kamera depannya T8 ini lebih jelek daripada T10s, tapi justru yang punya fitur Face Unlock adalah T8, sedangkan di T10s itu nggak ada fitur Face Unlock. Kalau menurut gue kayaknya sengaja dimatiin di T10s ini karena biar ngebedain dan punya diferensiasi dari tabletnya yang lebih mahal, yaitu Huawei MatePad 10.4. Keduanya juga punya chipset yang menurut gue performance-nya bagus buat price point-nya masing-masing. Selama pengetesan, gue berasa mereka tuh cukup snappy dan nggak gitu sering stutter. Apalagi kalau misalnya cuma gue pakai buat nonton Netflix atau misalnya ngetik-ngetik Word dokumen. Gue sambil nyobain MatePad T8 ini barengan sama Samsung Tab A8 2019, dan perbedaannya tuh langsung bisa berasa banget kalau Samsung Tab A8 itu lambat dan nggak gitu bisa cepet ngikutin kita kalau lagi multitasking. Sedangkan di MatePad T8 itu lebih responsif. Sebenarnya Huawei MatePad T8 cuma sedikit lebih unggul benchmarknya dibanding Samsung Tab A8. Tapi di Huawei MatePad T8 ini rasanya bisa lebih snappy, kemungkinan besar karena OS-nya Huawei itu lebih ringan. Lanjut ke dua hal yang menurut gue paling penting dari sebuah tablet, yaitu layar dan audionya. Karena biasanya orang tuh milih tablet buat media consumption, kayak nonton YouTube atau streaming Netflix, jadi layarnya harus bagus. Dan di kedua tablet ini, menurut gue kualitas layarnya itu di atas rata-rata untuk harganya. Di T10s itu layarnya udah Full HD, dan T8 itu sedikit di atas HD, yang menurut gue masih oke buat layar ukuran 8 inci. Warna keduanya juga oke, dan secara default, T8 itu noticeably sedikit lebih kuning dibanding T10s. Oh, terus di T10s itu ada fitur auto brightness, sedangkan di T8 itu nggak ada. Terus biasanya gue judge layar bagus atau nggak itu dari display assembly-nya, yang kelihatan ada gap atau nggak antara layar dan cover glass. Karena semakin besar gapnya, kita tuh nyentuh layarnya nggak berasa kayak nyentuh langsung. Dan yang kedua, layarnya bakalan jadi lebih reflektif. Tapi di keduanya ini gapnya benar-benar minimal, jadi nggak berasa kayak layarnya tablet budget. Nah, berikutnya yang lebih epic lagi adalah sound quality dari speakernya T10s yang pakai branding Harman Kardon. Ini beneran, speakernya udah stereo, terus bagus banget buat harganya ya. Gue yakin iPad yang 5 jutaan kalah sama ini. Kalau di MatePad T8, speakernya cuma mono di bagian atas, atau kiri kalau lagi landscape. Dan kualitas suaranya itu masih oke, walaupun nggak se-wow speaker yang ada di T10s. Oke, jadi kita udah bahas semua aspek hardware dari kedua tablet ini. Dan opini gue adalah, keduanya ini bagus banget buat harganya. Mulai dari layarnya, chipsetnya, baterainya, audionya. Kalau bukan yang paling bagus, paling nggak pasti ada di top 3 deh, di price range-nya masing-masing. Kalau misalnya menurut kalian ada tablet yang lebih bagus,
dari mereka dengan harga yang sama? Boleh dong di-share ke gue biar gue bisa juga rekomen ke teman-teman semuanya. Nah, kalau gitu kenapa sih gue nggak bisa rekomen kedua tablet ini ke kalian? Atau lebih tepatnya, gue mau jelasin kira-kira tablet ini tuh cocok buat siapa, dan yang di luar itu sebaiknya menghindar dulu deh dari beli kedua tablet ini. Dan yes, kalian semua pasti tahu gue bakal ngomongin ketiadaan dari Google Play Store dan GMS di kedua tablet ini. Jadi buat kalian yang belum tahu, produk HP dan tablet buatan Huawei itu walaupun OS-nya masih pakai berbasis Android, itu udah nggak ada Google Play Store dan GMS. Jadi buat download aplikasi, kita bakalan pakai App Store kepunyaan Huawei yang namanya Huawei App Gallery. Nah, kelemahan dari Huawei App Gallery itu untuk sekarang menurut gua ada dua. Yang pertama, nggak ada aplikasi-aplikasi buatan Google. Dan yang kedua, ketersediaan app-nya itu sendiri belum begitu lengkap. Untuk ketiadaan aplikasi buatan Google, misalnya YouTube, Huawei itu menyiasati dengan ngebuat yang namanya Quick App. Gue jelasin dulu nih, kalau misalnya kalian cari aplikasi YouTube di App Gallery, di section paling atas, kalian bakal bisa ngelihat ada YouTube dengan tulisan di bawahnya PWA. Ketika kalian klik open, ini bakal ngebuka YouTube melalui Quick App-nya Huawei, yang pada intinya ngebukain YouTube versi browser. Anggap aja kayak kalian lagi buka YouTube di HP kalian, tapi pakai Google Chrome atau Safari. Nah, ini nih kayak gitu. Di sini kita bisa klik tombol 3 titik kayak gini, dan add to desktop, biar shortcut ini bisa muncul di homepage seakan-akan kita tuh install aplikasi YouTube. Hal ini juga bisa kita lakuin buat Google Photos, Google Keep, dan aplikasi Google lainnya. Kekurangannya buat gue ada beberapa. Yang pertama, aplikasi itu yang dibuka adalah web-based, yang kadang-kadang bisa berasa kurang user-friendly, karena layoutnya itu bisa berantakan dan nggak ada gestur-gestur kayak swipe yang kita udah terbiasa di mobile device. Kadang-kadang juga buka aplikasi itu bisa stuck di layar putih. Terus misalnya lagi scroll komen di YouTube, videonya nggak stay di atas. Google Maps juga nggak bisa dipakai buat navigasi, dan mungkin masih banyak lagi yang belum gua discover. Oke, terus masalah kedua dari Huawei App Gallery ini adalah ketersediaan app yang cukup terbatas. Untuk nyiasatin yang ini, Huawei tuh ngadain yang namanya Petal Search. Petal Search itu adalah search engine buatan Huawei untuk kita bisa nyari aplikasi-aplikasi dari third-party library. Kemungkinan besar kalian bakal bisa nemuin app yang kalian cari dari Petal Search ini. Tapi masalahnya adalah kalau misalnya kalian udah bener-bener cari dan ternyata nggak ada. Atau kadang-kadang app-nya tuh ada, tapi versinya bukan yang paling update. Contohnya gue guys, yang suka nonton bola Premier League dari aplikasi Mola TV. Gue pernah dibikin frustasi banget gara-gara aplikasinya tuh nggak mau jalan kecuali diinstal versi paling update. Padahal pas gue cari di Huawei App Gallery ataupun Petal Search, versi yang ada di sana itu adalah versi yang bukan paling update. Masalah terakhir yang mau gue bahas adalah ketiadaan Google Mobile Services atau GMS. Dari dulu gue sempat mikir bahwa ketiadaannya ini tuh cuma berpengaruh jadi nggak ada aplikasi-aplikasi buatan Google guys. Tapi ternyata masalahnya itu lebih luas dari itu. Jadi ternyata di luar aplikasi buatan Google, itu banyak aplikasi yang menggunakan komponen dari GMS yang krusial buat aplikasi itu bisa berjalan. Contohnya Disney Plus Hotstar yang nggak mau jalan di tablet Huawei ini karena app-nya itu cuma bisa jalan dengan Google Play Services. Alhasil gue jadi harus akses Disney Plus lewat browser yang untungnya masih bisa diakses pakai browser. Bayangin kalau misalnya kalian harus akses suatu aplikasi yang nggak bisa jalan tanpa GMS, tapi juga nggak ada versi web browsernya. Ya, itu kalian nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Di luar itu, banyak juga aplikasi-aplikasi yang mau jalan, tapi nggak bisa berjalan dengan baik tanpa adanya GMS. Contohnya, kalau misalnya kalian ada account yang harus sign in with Google, itu nggak bisa di sini. Dan kalau misalnya kalian ada in-app purchase yang menggunakan Google Pay, itu juga nggak bisa di tablet Huawei ini. Oke, jadi kesimpulan gue guys. Kedua tablet ini bakalan cocok buat dua spesifik tipe user. Yang pertama adalah orang-orang yang udah tahu mau pakai app apa, dan udah make sure bahwa app yang mereka mau pakai itu bakalan bisa jalan di kedua tablet ini. Dan yang kedua adalah orang-orang yang lebih adventurous, yang udah terima resiko bahwa suatu saat, kalau misalnya mereka mau pakai suatu app, itu bisa ada resiko nggak bisa jalan di kedua tablet ini. Buat yang lainnya, saran gue mendingan kalian lirik tablet Android lain yang masih punya Google Play Store dan GMS. Gue kasih hint, kalau misalnya kalian mau produk Huawei yang masih ada Google Play dan GMS, ada tablet Huawei MediaPad T5 yang harganya dijual dengan harga yang sama T10s ini, walaupun dia itu umurnya udah lebih tua daripada si T10s ini. Ini tuh nunjukin banget bahwa Huawei tuh percaya kalau tablet mereka yang udah cukup tua ini
bisa dijual dengan harga yang sama yang baru karena masih punya Google Play Store dan GMS. Oke, segitu dulu guys review gue buat MatePad T10s dan T8 ini. Please like kalau misalnya kalian suka video ini, dan subscribe kalau misalnya kalian belum, supaya nggak kelewatan video-video gue berikutnya. I'll see you guys in my next video.